Jadi buahnya mentafakuri mahabbatus su'ada'i, mahabbah kecintaan terhadap orang-orang yang berbahagia. Su'ada itu as-sa'id, orang-orang sa'idun fid dunya sa'idun fil akhirah, orang yang berbahagia di dunia dan juga berbahagia di akhirat. Wa hamal nafsi alal amal tuh. Dan kita mempergunakan seluruh anggota tubuh kita, nafs itu ya, alal amal, melakukan amal-amal bi amalihim, sesuai dengan amal-amal yang akan syahid fid dunya sa'id fil akhirah, yang akan membuat kita bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Wa takhalaqu bi akhlaqim, dan juga akan berakhlak, beradab, bertata krama gitu ya, dengan akhlak-akhlak orang-orang yang sa'idun fid dunya sa'idun fil akhirah, orang yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Maksudnya apa? Kita akan beramal amalnya orang yang beriman. Awas, kita akan berakhlak seperti akhlaknya orang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul kiram muhtaram, saya hormati para kami serta jajarannya, para asatidz dan para hujjaj, seluruh jamaah sejami at-taqwa yang mudah-mudahan semuanya selalu dijaga, dipelihara, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat qudrah iradah serta limpahan karunia-Nya kita berkesempatan pagi hari ini masih dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita masih bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita, di antaranya yakni salat subuh secara berjamaah, juga dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan salat kita, ta'lim, ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih makalah yang ke-15, sasaran pemikiran. Jadi yang kemarin pemikiran itu ada pada 5 sasaran. Yang pertama, fikratu fi ayatillah, pemikiran atau tafakur di dalam ayat-ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah. Yatawalladu min at-tauhid wal yakin, akan lahir dari tafakur tersebut tauhid dan juga yakin.
Selanjutnya yang kedua, minha fikratu fi alaillah. Yang kedua, bertafakur fi alaillah, dalam anugerah-anugerah Allah, ay fi ni'amillah, dalam nikmat-nikmat Allah, allati asbaghuha alaina wa atayahu allati awsalaha ilaina, di mana nikmat-nikmat tersebut telah Allah sempurnakan untuk kita, wa atayahu allati awsalaha ilaina, dan Allah berikan untuk kita yang semuanya sampai kepada kita semuanya. Qala Allah Ta'ala fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Wallahu a'lam wa rasul bihaqiqati murad. Allah telah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 69. Fadhkurullah ay alzimu dzikru alaillah. Ilzamu ay istaqamu dzikra ni'amillah. Continue, terus menerus istiqamah, mulajamah, kita ingat kepada anugerah-anugerah Allah, nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. La'allakum tuflihun, supaya kamu semuanya menjadi orang-orang yang bahagia, orang-orang yang selamat. Ini tujuan kita mengingat nikmat-nikmat Allah adalah supaya kita menjadi orang-orang yang beruntung. Bukan tujuan kita menghitung-hitung nikmat, karena tidak mungkin akan dapat kita hitung. Tetapi harus ingat, itu harus ingat terus menerus bahwa setiap waktu nikmat Allah, anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meliputi kita. Setiap hari kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Cuma kadang kita, pandangan kita kalau nikmat itu kalau lagi banyak uang, bukan utang. Kalau lagi banyak uang, ya Bu, ini ibu ada Bu, duh ngantuk kayaknya nih Bu ya. Kalau lagi banyak utang banyak uang baru kerasa, ya Allah banyak nikmat, ya alhamdulillah. Padahal nggak kehitung nikmat sehat, bisa bicara, ya Allah, bisa minum dengan nikmat. Kita minum air putih saja setiap subuh gitu ya, nikmat gak? Iya nikmat. Apalagi pakai ya Allah yang anget-anget enak kayaknya ya. Insya Allah bawa sendiri di rumah kan, masing-masing. Gitu ya Allah. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa minum air putih, ya Allah, rasanya air putih ya, gak mungkin jadi kopi. Tetapi nikmat kerasa airnya. Tuh, jadi indera perasa kita masih normal. Kita bisa melihatnya, oh masih bisa melihat itu ya. Dari jauh tuh, dari belakang sampai depan, kelihatan gak? Masih kelihatan? Alhamdulillah, belum dikasih rabunnya. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih kedengar nih, saya omongin masih kedengar. Masih alhamdulillah, itu nikmat semua ya Allah. Ya Allah, kita bisa duduk dengan nyaman ya, bisa ya, enak ya. Alhamdulillah, belum dikasih ambeien. Ya, kalau dikasih ambeien kerasa banget. Ya Allah, nikmat semuanya, nikmat Allah Subhanahu. Bahkan kita bisa ibadah di subuh hari ini, bisa sholat berjamaah di masjid bareng-bareng, itu semuanya adalah
nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa ngikutin pengajian di setiap subuh, Masya Allah. Mana sebagai masjid yang lain punya. Alhamdulillah. Ini nih nikmat ya Allah. Semangat ya jemaahnya, Masya Allah. Makanya alhamdulillah masih terus berjalan. Kaum jamaahnya kalau pada gak mau ya gak mungkin ya. Semuanya alhamdulillah istiqamah. Ini semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Nah, dari kita ingat tuh anugerah-anugerah Allah atau nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala Allah sempurnakan untuk kita, Allah berikan kepada kita. Makanya dia tawalladu minha al-mahabbatu wasyukur. Nanti akan lahir dari tafakur, mentafakuri nikmat-nikmat Allah, mentafakuri anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala, akan lahir darinya apa? Al-mahabbah. Tuh, mahabbah. Dan juga rasa syukur. Masya Allah. Aisamratu hadzat tafakkuri imtila'ul qalbi bimahabbatillah wal istighali bi syukrihi batinan wa zahira. Masya Allah. Jadi buahnya dari tafakur ini adalah imtila'ul qalbi bimahabbatillah, penuhnya hati kita dengan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wastighali bisyukrihi batinan dhahira, dan juga rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara zahir kita ucapkan alhamdulillah, wa batinan, dan secara batin terima kasih ya Allah. Itu rasa syukur dalam hati kita. Allahu Akbar. Itu ya. Itu karena kita mentafakuri anugerah-anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Masya Allah. Tuh, kita masih bisa ibadah, kita masih bisa kerja secara biasa. Nikmat gak ini? Nikmat ini anugerah terbesar ya Allah berikan untuk kita semua. Kita, negara kita dalam keadaan aman ya. Tuh, ini juga anugerah terbesar. Itu ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Makanya jaga negara kesatuan Republik Indonesia, jangan sampai terpecah belah. Nih, sekarang banyak orang yang mau mecah belah. Insya Allah gak mungkin itu ya, terpecah belah. Insya Allah, selama kita umat Islam mau bersatu. Di mana tempat persatuannya? Masjid Baitullah, rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, makanya yang nanti selamat di akhir zaman itu kata Rasulullah, umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Yang akan selamat hanya satu, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan hanya pengakuan kita, tetapi buktikan bahwa kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang suka sunnah Rasul, yang suka berjamaah. Jangan ngaku doang tapi subuh kesiangan, dohor gak pernah berjamaah. Coba itu asar, maghrib, isya. Yang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ngikutin sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga yang sering berjamaah sama-sama bareng-bareng. Tuh, kenapa? Karena masjid ini adalah tempat mempersatukan jiwa dan raga kita. Tuh, ya, sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita itu sama, nggak ada pangkat dan jabatan di masjid. Betul ya. Semuanya ketika masuk ke masjid harus buka sendal. Baik orangnya yang miskin, fakir, atau orang kaya, semuanya buka sendal. Betul. Orang kaya saya mau pakai sendal kan? Enggak. Saya pejabat. Gitu ya. Kalau ke masjid
pakai sendal. Enggak, semuanya buka sendal sama kita. Kalau belum bersuci, semuanya harus bersuci. Wudunya sama enggak? Sama, pakai air. Ya. Saya mau orang kaya pakai tisu, wudunya enggak bisa. Samanya pakai air tuh semuanya. Insyaallah duduk sama rata ya, duduk sama rata, berdiri sama tinggi gitu ya, benar ya. Tinggi, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, semuanya sama. Itu. Jadi yang paling mulia di sisi Allah hanya orang yang inna akramakum indallahi atqakum. Gitu. Maka masjid adalah tempat mempersatukan kita sama semuanya. Gitu ya. Ya Bu, sama Bu. Ya. Sok semuanya gitu ya. Kita bersama-sama berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Insya Allah berkah. Tuh tambah mahabbah dan tambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kufur. Kufur apa? Nikmat. Was kufur itu kelakuannya, orangnya kafir. Ya, kafir itu orangnya, kelakuannya kufur. Itu kufurnya kufur nikmat. Insyaallah. Dan ini diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diancam dalam satu ayat yang sekaligus janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Iya. Semuanya udah pada hafal ayatnya ya? Hafal Ustaz, saya mah hafal. Wa idh ta'adzana rabbukum, ya Allah telah memperingatkan kita ya, ta'addan gitu ya. La in syakartum, awas, demi sungguh kalau kamu bersyukur, ini kata Allah ya, atas segala nikmat anugerah yang telah aku berikan kepadamu, la azidan, ini janji Allah ya, pasti. Pas lam pakai lam kosam ya, sungguh benar-benar aku akan tambah kenikmatan. Pakai nun taukid sakilah. Pakai lam kosam belakangnya dan nun taukid sakilah, menandakan ini benar-benar. Dan juga yang bermukalamah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh aku pasti akan tambah kenikmatan tersebut. Ya Allah, tuh ini janji Allah. Innahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah ingkar janji, pasti bagi orang-orang yang bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah. Nah, sekaligus ada ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang kufur nikmat, bagi orang-orang yang kafir terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala in kafartum, dan sungguh itu ya, kalau kamu tidak mau bersyukur, itu ya, kufur itu tidak mau bersyukur, tidak pandai bersyukur terhadap nikmat-nikmat anugerah yang telah aku berikan kepadamu. Inna azabi lasyadid, pakai inna litaukid, sesungguhnya siksaku amatlah pedih. Sing takut kita harus takut gitu kalau kita mendengar azab, mendengar siksa Allah Subhanahu. Pasti Allah akan siksa orang-orang yang tidak pandai bersyukur. Itu ya, Masya Allah. Nih sekarang kita sedang dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kondisi yang seperti ini. Bisakah kita bersyukur? Kita masuk, ya Allah alhamdulillah gitu, kita masih bisa tenang ibadah, ya. Tuh tidur di rumah nyenyak, nyenyak apa enggak tidurnya?
Insya Allah. Nyenyak, tidurnya nyaman. Kita masih bisa makan pagi, siang, sore, bahkan malam hari nambah sebelum tidur. Biar tidurnya lebih tidurnya lebih nyenyak gitu. Makan dulu, Masya Allah. Ya Bu, bener gak Bu? Coba nikmat itu, Masya Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terpenting apa? Sehat wal afiat, Masya Allah. Kenapa? Karena saudara-saudara kita nih yang kemarin-kemarin ya Allah telah meninggalkan kita semuanya. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah, tetangga kita, saudara kita, karib kerabat kita, Masya Allah, telah duluan meninggalkan kita. Tapi alhamdulillah kita masih ada. Berarti ini kesempatan, anugerah yang Allah berikan. Sehat wal afiat ini adalah anugerah yang besar yang Allah berikan untuk kita, dan hanya Allah yang ngasih, hanya Allah yang memberikan. Tidak ada instansi atau dokter gitu ya, rumah sakit yang bisa ngasih sehat. Yang memberikan sehat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh kalau kita nih terus ingat mentafakuri nikmat-nikmat anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, maka yang timbul nanti adalah rasa mahabbah, kecintaan kita kepada Allah, dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Maka penting tafakur itu. Alhamdulillah sebelum tidur teh gitu. Alhamdulillah gitu ya, pagi bisa sarapan tuh terus ya sampai malam menjelang tidur. Alhamdulillah, Masya Allah. Kalau kita lihat orang lain harus capek dulu ya. Ya Allah, orang lain bisa makan pagi, siang nggak bisa, apalagi sore malam keroncongan perut. Tapi kita malah alhamdulillah bisa makan sampai malam. Tuh nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukuri. Alhamdulillah gitu. Kita masih bisa merem di rumah walaupun ini rumah kontrakan atau rumah sementara. Alhamdulillah. Orang yang punya rumah sendiri saja gitu, ya Allah, kadang ditinggalin sudah berpuluh-puluh tahun, gak pernah ditempatin. Coba ya, Allahu Akbar. Nikmat kita Pak, nikmat bisa berkumpul bareng-bareng sama keluarga dalam keadaan semuanya pada sehat. Nikmat gak itu? Nikmat. Bercanda dengan istri kita. Suka bercanda apa enggak nih? Bercanda sekali-kali tuh Pak, bercanda sama istri. Ya Allah, ini mah serius banget di rumah tuh. Bercanda sama istri, bercanda sama anak-anak. Ya Allah, nikmat ya Bu. Nikmat Bu, nikmat gak Bu? Dipecandain suami seneng gak? Udah tua nih Ustaz, ya Allah, gak apa-apa tua juga ya. Ya Allah, gak apa-apa tua juga. Yo, timbul Masya Allah apa rasa mahabbah, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang penting Pak ya, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya wa minha, yang ketiga ya. Wa minha yang ketiga, tafakkur itu fiqratu fi wa'dillahi ta'ala, mentafakuri janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada wa'dun, ada wa'id, cuma beda iya ya. Wa'dun wa'u ain dal, wa'dun wa'ada, janji ya. Al-wa'du dainun, janji itu hutang, kan itu ya. Itu bahasa Arabnya wa'dun. Nah kalau ancaman wa'idun, ada iannya ya, wa'idun itu ancaman. Fiqratu fi wa'dillahi ta'ala, mentafakuri janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti akan lahir yatawalladu minna arabbatu, maka akan lahir darinya kecintaan kita terhadap akhirat. Awas, arabbatu fil akhirah, akan lahir darinya kecintaan kita terhadap akhirat. Wal akhiratu
khairul laka minal ula. Ibu, wal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhirat itu khairun, lebih baik, laka bagimu, wal ula, dan lebih utama. Maka dengan mentafakuri janji-janji Allah Subhanahu wa taala, maka akan lahir apa? Raghbah fil akhirah, kecintaan kita terhadap akhirat. Nah, wa'dillah, janji Allah li'amali, kepada apa? Amal-amal allati wasafallahu biha auliya, yang Allah sifati dengan amal-amal tersebut wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, fima adalahu minal khairil ajil wa ajil, dan juga dalam sesuatu yang Allah janjikan kepadanya, minal khair, dari kebaikan-kebaikan, al ajil wal ajil, di dunia dan di akhirat. Wasiat, makna ajil itu yang sekarang, kalau wajil yang nanti, berarti dunia dan akhirat, itu maksudnya. Kalau kita mintakan dalam doa, ada yang doa ajil wa ajil 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 ajil, segerakan. Maksudnya ajil di sini adalah di dunia, ketika kita masih hidup di dunia. Wa ajil pakai alif awas. Tadi pakai ain ajil, sekarang ajil pakai hamzah. Ajil maknanya mengko, nanti, itu akhirat maknanya. Terus ya, di mananya beda. Jadi beda makharijnya, nanti beda artinya. Awas nih ngomongnya. Ajil itu sekarang, gitu ya, segerakan ya Allah. Ajil pakai ain. Kalau ajil nanti, itu ajil ya Allah. Pantesan salah ngomongnya kitanya. Ya Allah, kayakan kami, ajil. Nanti. Iya, kata Allah. Ya Allah, kita salah, kita ngomongnya salah gitu. Makanya kalau berdoa harus hafal artinya dan benar mengucapkannya. Awas nih, beda ain dan hamzah itu beda artinya. Awas nih, ya, insyaallah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat As-Sajdah ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Afaman kana mu'minan, apakah orang-orang yang beriman itu kaman kana fasikun, seperti orang-orang fasik. Ini pertanyaannya, istifham inkari sebutnya. Istifham inkari. Allah juga Maha tahu sebenarnya, cuma nanya aja ke kita gitu. Dia, apakah sama keadaan orang-orang yang beriman dengan keadaan orang-orang yang fasik? La yastawun, ora podo gitu, gak sama. Dia akhirnya la yastawun, tidak sama gitu. Jadi orang yang beriman dengan orang yang fasik, orang yang selalu istimrar fil ma'siyati wadzunub, orang yang selalu berbuat kemaksiatan dan dosa, ngereyeh terus-terusan gitu ya. Itu orang fasik, maka la yastawun, kata Allah, tidak sama. Itu nanti juga tempatnya juga beda. Masya Allah, orang-orang fasik. Dan orang fasik, kata di dalam ilmu fikih itu nggak boleh dijadikan saksi. Dia nggak boleh dijadiin saksi. Kalau kita di pernikahan siapa baik gitu yang saksi, itu ya, asal-asalan baik gitu. Kalau bikin saksi pernikahan gitu. Itu makanya ini sebelum nikahin atau sebelum nikah itu harus belajar dulu ilmunya. Siapakah yang jadi saksi, siapakah yang jadi wali. Ini penting, Pak. Kenapa? Karena kita itu akan mensahkan pernikahan, hubungan suami istri. Yang itu akan dibawa bukan hanya di dunia saja, sampai di akhirat. Kalau enggak benar nanti saksinya,
Ini yang bertanggung jawab nih. Ketika kalau tidak sahnya itu pernikahan. Kenapa? Karena ada. Ya kalau yang tidak tahu, ketika tidak itisal antara ijab dan qabul, dia nggak tahu dia. Itu ya. Ankahtuka wa zawajtuka tuh. Ibnati terus bimahril sekian-sekian gitu ya, nakdan. Itu terpisah dulu gitu. Jadi agak ngahulang dulu itu. Saya terima kata saksi sah gitu. Coba bisa sah doang gitu, sah gitu. Tanpa dia tahu gitu ya bahwa yang tadi itu tidak sah. Berarti yang nikah tadi itu masih zina terus itu. Ila yaumil kiamah. Nanti ketika punya anak, anaknya nikah, zina terus, cucunya terus sampai hari kiamat. Itu. Ini ngerti kan nih? Awas, kita harus ngerti karena orang sekarang nggak ngerti. Itu, nggak paham. Itu asal-asalan baik gitu. Kalau nggak bikin saksi. Hati-hati Pak. Hati-hati ya, insya Allah. Bahkan yang mau nikah nggak tahu rukun nikah aja, rukun nikah juga nggak tahu, apalagi hak dan kewajiban. Makanya amburadul rumah tangganya gitu. Ini hati-hati Pak. Ilmu penting, ilmu dulu gitu. Karena nikah itu adalah ibadah, bahkan kata Rasul sunnah. An nikahu sunnah. Kata Rasul kan nikah itu ibadah, nikah itu ibadah, perlu ilmu. Cuman jarang dibahas di pengajian-pengajian karena baru sampai wudu, fikihnya, baru sampai rukun sholat, kejauhan. Kalau kita mau ngandelin pengajian di masjid yang setiap berarti sebulan sekali, bagian fikihnya sebulan sekali, ngaji fikih yang 3 tahun saja, yang setiap hari siang malam itu 3 tahun itu minimalnya gitu ngaji fikih. Kita yang ngaji sebulan sekali itu juga yang ngaji ya sebulan sekali, ini bagiannya kan sebulan sekali yang fikih itu, ganti tauhid ya, tafsir itu berarti sebulan sekali itu. Sebulan sekali ngaji fikih, makanya rukun sholat itu lagi gitu, dacan beres-beres gitu, kelamaan gitu. Iya. Itu adanya di rubul ibadah, adanya di rubul pertama di ilmu fikih, rubul ibadah itu. Nah, itu kan belum nanti puasa, zakat kan gitu ya, ibadah haji, umroh itu baru rukun sholat. Coba. Sedangkan nikah itu adanya di rukun yang ketiga. Itu. Jadi bahasanya kalau digambarin nih ya. Kalau digambarin itu fikih itu satu bunderan gini. Satu buletan dibagi 4. Rubu seperempat. Gitu ya. Jadi 1/1 jadi 3/3 jadi 4/4 jadi 1 semua. Jadi serubu 1/4 1/4 ini ibadah. 1/4-nya lagi muamalah, jual beli, pinjam meminjam, kredit online sekarang itu masuknya di rubu yang kedua. Yang ketiga baru rubul munakahah. Ini bab munakahah, pernikahan, tolak segala macam itu ada di yang ketiga. Nah, nanti tentang hukum perundang-undangan itu jinayah itu di keempat terakhir. Kita itu barunya di rubul ibadah. Tuh, baru juga rukun sholat, belum habis rukun sholat juga gitu. Saya pernah dulu ngikutin pengajian di kampung, itu bab air belum tamat-tamat udah bertahun-tahun bab air, boro-boro masuknya ke bab pernikahan. Makanya jarang sekali ini dibahas itu bab munakah. Makanya harus privat secara langsung. Ini orang-orang yang mau nikah itu sebenarnya harus ada dulu belajar ilmu-ilmu tentang seputar pernikahan, karena kita mau ibadah. Ini yang dicari apa kalau mau nikah? Duit yang banyak, betul Bu ya?
Karena kalau hajatnya nggak rame, nggak asik kayaknya gitu. Ya Bu, ini bener gak? Jangan kesinggung ya. Ini saya ngomongin secara apa adanya. Makanya nggak sampai ke pernikahan gitu. Makanya yang jadi saksi siapa aja sembarangan gitu. Gitu ya Allah. Awas nih, hati-hati. Karena kita mengesahkan hubungan dua suami istri ini sampai hari kiamat sah gitu. Kasihan nanti anaknya, cucunya nanti. Akibat kenapa? Akibat kita menikahkan seseorang tidak sah secara agama kita. Masya Allah. Hati-hati ya, hati. Makanya ada pranikah sebenarnya gitu. Ini yang bujang dan itu harus dipingit dulu kalau bahasa orang tua kita dulu mah ya. Itu sebenarnya apa? Diajarin dulu ilmu tentang pernikahan. Kita dulu begitu nggak Pak? Pak, Bu, gitu gak Bu? Ya Allah Bu. Jangan kesinggung ya. Saya ngomong secara apa adanya ya gitu. Makanya apa yang terjadi di zaman sekarang gitu ya, perceraian itu mudah banget ya, betul nggak? Tik-tik cerai, ya Allah, artis-artis. Kita nyontoin artis lagi gitu. Keren katanya gitu. Kalau cerai itu keren gitu. Padahal itu abghadul halal illallah at-talaq itu kan. Perkara halal cuma dibenci Allah Subhanahu wa taala. Apa? Tolak. Tuh, tolak itu adalah jalan terakhir. Kalau sudah tidak ada jalan lagi gitu, baru tolak itu. Insyaallah. Jadi ke sana ya. Itu ya, memfikir gitu ya, tafakur terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nih, orang mukmin dan orang fasik itu tidak sama. Qala ta'ala fa amma man utiya fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Fa man a'ta wattaqa, barang siapa yang a'ta memberikan sesuatu, wattaqo dan bertakwa, sodako dan bersedekah, bil husna dengan kebaikan, fasanu yasirhu, maka nanti akan digampangkan, dimudahkan kepada yusra, segala sesuatu yang mudah, gampang nih. Orang yang suka ngasih, orang yang takwa, orang yang rajin bersedekah, maka urusan-urusannya akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Urusan dunia lebih-lebih nanti urusan akhirat. Masya Allah, itu ya. Kemudian waqala ta'ala wa'adallahu alladhina amanu minkum, terus apa? Wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladzina min qablihim. Masya Allah, banyak banget ini. Wa'adallahu alladzina amanu minkum wa amilus solihat. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman minkum, di antara kamu, wa amilus solihat, dan kepada orang-orang yang beramal soleh, la yastakhlifannahum, nih Allah akan menggantikan mereka atau menjadikan mereka jadi khalifah. Istakhlifan itu fil ardi, di muka bumi, kama stahlafal ladina min qabl, sebagaimana Allah mengganti itu ya orang-orang yang sebelumnya gitu. Nanti akan dijadikan khalifah tuh. Orang-orang apa? Yang beriman dan beramal soleh. Ini harus jadi standar gitu ya. Orang yang beriman dan beramal soleh. Yang jadi khalifah itu nantinya. Yang jadi khalifah di muka bumi ini adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Itu kan ada juga orang yang amalnya baik tetapi tidak beriman. Ada ya orang kafir. Wah bagus dia mah ya, ininya katanya wah bagus. Percuma karena tidak beriman. Mau nempel kemana? Itu ya. Makanya di sini amanu dulu baru amilus solih. Awas itu ya.
Oh, mending dipilih ini nih orang-orang ini, walaupun bukan agama Islam tapi ininya bagus. Ada orang yang seperti itu. Ada Pak, saya pernah ngomong gitu ya. Wah dia, wah Ustaz kayaknya bagusnya orang inilah gitu. Ini bagus nih, walaupun non Muslim gitu. Ya Allah, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Apa di antara kita nggak ada gitu? Gitu ya. Allahu Akbar. Nih. Nah, hati-hati. Jadi amanu dulu baru amilus soleh. Orang-orang yang beriman dulu, mukmin dulu itu. Insyaallah nggak ada kayaknya se-Indonesia udah. Masa nggak ada? Pasti ada gitu. Orang beriman dan beramal dia yang jadi khalifah, pemimpin. Gitu orang beriman dan beramal soleh amal gitu pencitraannya gitu bikinnya sudah jadi pemimpin gak mau lagi kan gitu kenal sama rakyat seperti itu. Nauzubillah summa nauzubillah kan zaman entertain sekarang begitu apa-apa langsung di video segala macam ya betul ya Allah seperti itu Pak. Mudah-mudahan nih ya ini akan lahir daripada kita mentafakuri janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan lahir? Ar-raghbah fil akhirah. Gitu ya, kecintaan kita terhadap akhir. Ay samratu hadat tafakuri mahabbatu as-su'ada. Tuh, wa hamlun nafsi 'alal 'amali bi a'malihim wa takhallaqu bi akhlaqihim. Jadi buahnya mentafakuri mahabbatus su'ada'i, mahabbah kecintaan terhadap orang-orang yang berbahagia. Su'ada itu as-sa'id. Orang-orang sa'idun fid dunya sa'idun fil akhirah. Orang yang berbahagia di dunia dan juga berbahagia di akhirat. Wa hamal nafsi 'alal amal tuh. Dan kita mempergunakan seluruh anggota tubuh kita, nafs itu ya, 'alal amal, melakukan amal-amal bi amalihim sesuai dengan amal-amal yang akan syahid fid dunya sa'id fil akhir yang akan membuat kita bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Wa takhallaqu bi akhlaqim dan juga akan berakhlak, beradab, bertata krama gitu ya dengan akhlak-akhlak orang-orang yang sa'idun fid dunya sa'idun fil akhirah. Orang yang bahagia di dunia, bahagia di maksudnya apa? Kita akan beramal amalnya orang yang beriman. Awas, kita akan berakhlak seperti akhlaknya orang yang beriman. Kenapa? Karena sekarang hilang. Akhlak itu mulai hilang. Itu akhlak-akhlak tata krama sopan santun itu sudah mulai terkikis. Sekarang itu sudah mulai hilang sedikit-sedikit. Itu ya, Masya Allah. Inilah baru berapa tadi? 3 ya insyaallah, berarti berapa lagi? 2 lagi pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan manfaatnya nambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmat kasih sayangnya dan juga berkahnya untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita. Mudah-mudahan jadikan keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, berkah anak-anak dan keturunan-keturunan kita. Mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak dan keturunan yang saleh dan saleha. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa taala. Persangkutan-persangkutan di antara kita hakul adami, kesulitan-kesulitan kita, masalah-masalah kita, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, keikhlasan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya.
raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.